Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Pada hari ini saya doakan kita semua berada dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan semua pekerjaan yang akan kita lakukan, yang telah kita rencanakan dengan baik, akan berjalan lancar dan sukses. Karena kita semua selalu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu mengerjakan hal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini, kita kembali akan memenuhi permintaan dan pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Khususnya adalah masalah multiple year on the same same, atau amploan, atau munculnya tongkol yang banyak pada satu ketiak daun. Pada dasarnya, munculnya tongkol yang banyak pada setiap ketiak daun itu yang kita harapkan. Apabila kita bisa rangsang dia menjadi sambah besar, berarti itu akan ada peningkatan produksi. Sedangkan MESS ataupun multiple year on the same atau multiple, maksudnya itu adalah banyaknya tongkol yang muncul pada satu ketiak daun yang sama. Dan itu biasanya tidak sama besar dan selalu tidak besar. Mungkin pada zaman sebelumnya fenomena kemunculan amploan ini itu tidak menjadi masalah. Tetapi sering dengan perjalanan waktu dan semakin banyaknya kejadian amplop, maka bisa menurunkan produksi. Apabila 20% dalam 1 hektar tanah itu menjadi amploan, maka akan terjadi kehilangan produksi sebanyak 20%. Berarti amploan pada saat kondisi seperti itu telah menjadi masalah. Berkenaan dengan itu, maka dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana mengantisipasi tanaman agar tidak amploan. MESS atau Multiple Year on the Same Syndrome. Tongkol jagung muncul banyak pada satu ketiak daun, amploan, atau multiple year. Sebenarnya, fenomena munculnya tongkol yang banyak pada satu ketiak daun, misalnya 2 atau 3 tongkol pada satu ketiak daun yang sama, pada tanaman jagung, sudah lama terjadi. Kondisi ini di beberapa tempat disebut dengan amploan, atau multiple year on the same atau MESS. Pada dasarnya kondisi ini, dan selama ini tidak menjadi masalah, bahkan pada beberapa tempat dijadikan baby beacon. Tentunya kejadiannya akan lain, apabila kemunculan tongkol yang banyak pada satu ketiak daun ini, atau MESS ini, tidak memberikan hasil, atau tidak memberikan biji yang dikehendaki, bahkan terjadi penurunan produksi, maka saat itu muncul masalah. Hampir semua orang tahu, bahwa tanaman jagung tidak banyak yang memiliki tongkol, biasanya cukup 1 atau 2 pada ketiak daun ke-6 atau ke-8, dan ini pun pada ketiak daun yang berbeda, serta umumnya juga cuma 1 yang bisa dipanen, atau cukup bagus untuk dipanen. Akhir-akhir ini, laporan telah menunjukkan bahwa, dari hasil pengamatan tanaman jagung, di beberapa daerah, sindrom MESS ini meningkat cukup tajam, dan memiliki potensi mengganggu kuantitas produksi, yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Fakta bahwa beberapa tongkol kadang-kadang berkembang dari satu tangkai tongkol, bukan satu tangkai satu tongkil, dengan sendirinya, secara fisiologis, hal ini tidak biasa. Karena pada dasarnya, perkembangan tongkol sejajar dan meniru pola perkembangan batang utama tanaman. Tangkai tongkol yang banyak ini berakhir pada organ reproduksi atau bunga betina. Di beberapa lokasi pengamatan yang dilakukan untuk mengamati fenomena sindrom MESS ini, menunjukkan kesamaan secara performan dan perilaku tanaman terhadap teknis budidaya, yang menunjukkan kondisi dipengaruhi faktor luar atau eksternal, seperti teknis budidaya dan pemberian hara, dan juga dipengaruhi oleh faktor dalam, karena ada beberapa varietas yang memiliki potensi untuk mengeluarkan tongkol yang banyak dalam satu ketiak daun. Kedua faktor ini, baik faktor luar, eksternal, maupun faktor dalam, internal, memiliki pengaruh yang sama kuat untuk bisa muncul,
dan menciptakan sindrom MESS ini di lahan pertanaman. Sehingga untuk mengantisipasi hal kurang baik bagi perkembangan tanaman, sehingga pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap produksi tanaman jagung, maka hal ini bisa diantisipasi dengan teknis budidaya yang sesuai, perbaikan sistem penanaman maupun pemupukan, dan perlakuan terhadap tanaman muda. Antisipasi untuk mencegah munculnya sindrom MESS pada tanaman jagung. 1. Gunakan benih jagung yang bermutu dan unggul. Menurut pengamatan, secara genetik varietas yang memiliki potensi memunculkan sindrom MESS adalah pada kelobot, yaitu di mana pada ujung kelobotnya lebih dari satu memiliki bendera. 2. Gunakan jarak tanam yang sesuai disarankan, atau cenderung rapat. Penanaman dengan jarak yang cenderung renggang, misalnya 80 x 40 cm, atau lebih, akan memberikan peluang, potensi genetik tanaman untuk memunculkan sindrom MESS. Untuk varietas yang memiliki kelobot lebih dari satu memiliki bendera, seperti ini, jarak tanam terbaik adalah 75 x 20 cm. Dengan arah barisan utara-selatan. 3. Pemberian pupuk atau unsur hara, juga dapat memberikan peluang bagi tanaman jagung, memunculkan sindrom MESS, sehingga disarankan untuk melebihkan pemakaian pupuk N atau nitrogen. Jadi pemupukan dilakukan, sesuai dengan rekomendasi pemupukan setempat, atau PUK khususnya untuk tanaman jagung. Kalau memungkinkan tambahkan pupuk daun yang memiliki K dan B tinggi, selain menghindari sindrom MESS, juga bisa meningkatkan bobot biji jagung pada tongkuol. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan dan paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa difahami dan dimengerti dan bisa menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan kita bagaimana teknis budidaya tanaman jagung yang tepat untuk tetap mempertahankan produksi yang tinggi. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.